Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Nah, sebelum kita memasuki materi, kita lihat dua gambar ini dulu. Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Ya, yang sebelah kiri merupakan gambar siswa yang sedang dimarahi oleh ibunya. Dan yang sebelah kanan merupakan gambar seseorang yang berjuang untuk mencapai kesuksesan. Gimana sih kalau kita mendapat kegagalan seperti mendapat nilai jelek? Apakah kita harus berputus asa? Tentu tidak, kita harus mencoba lagi, dan sampai kita mendapat titik kesuksesan yang kita inginkan. Nah, dari situ kita bisa mempelajari bahwa kita harus bersikap optimis. Lalu pada gambar kedua kita dapat melihat bahwa ketika kita ingin sukses kita harus berusaha. Ya betul, kita harus berusaha. Kita harus berikhtiar. Yang pertama, sifat optimis. Optimis merupakan sifat seseorang yang selalu memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Dalam menghadapi masalah, seseorang yang bersikap optimis tidak akan pantang menyerah. Apabila ia mendapatkan kegagalan, maka ia akan terus mencoba lagi hingga berhasil. Ciri-ciri seseorang yang bersikap optimis. Pertama, selalu berprasangka baik atau berpikiran positif dalam menjalankan pekerjaan. Yang kedua, melakukan pekerjaan dengan senang hati. Yang ketiga, tidak pernah lupa bersyukur dalam menghadapi kesuksesan dan selalu mengevaluasi dari kesalahan. Yang kedua, sifat ikhtiar. Ikhtiar merupakan sikap seseorang yang selalu bersungguh-sungguh dalam mencapai suatu harapan, keinginan, dan cita-cita. Dalam berikhtiar, ada dua hal yang perlu kita seimbangkan, yaitu berusaha dan berdoa. Ada yang tahu nggak sih bagaimana contoh sikap ikhtiar? Salah satunya yaitu ketika kita memiliki cita-cita, maka kita harus belajar diseimbangkan dengan berdoa. Lalu yang kedua, ketika kita merasa sakit, apa yang bisa kita lakukan? Kita harus meminum obat atau pergi ke dokter. Nah, meminum obat atau pergi ke dokter merupakan suatu bentuk sikap ikhtiar. Yang ketiga, sifat tawakal. Tawakal merupakan sikap berserah diri kepada Allah setelah bersungguh-sungguh dalam berusaha yang diiringi dengan doa. Jadi, setelah kita berikhtiar, maka kita harus menyerahkan ikhtiar kita dengan cara menyerahkan apa yang telah kita usahakan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Ciri seseorang yang tawakal. Yang pertama, ketika berhasil, maka seseorang tersebut tidak akan bersikap sombong karena menyadari bahwa kesuksesan itu merupakan karunia Allah. Yang kedua, ketika gagal, maka seseorang tersebut tidak akan berputus asa dan akan tetap berusaha. Berikut ini merupakan dalil dari sifat optimis, yaitu Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Dijelaskan bahwa, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Nah, di sini dijelaskan bahwa janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Dari situ dapat kita simpulkan bahwa kita harus bersikap optimis. Berikut ini merupakan dalil dari sikap ikhtiar. Dijelaskan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, bahwa sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian dia akan diberi balasan atas amalnya itu dengan balasan yang paling sempurna, bahwa sesungguhnya kepada Tuhan mula kesudahan atau segala sesuatu.
Berikut merupakan dalil dari sikap tawakal. Dijelaskan bahwa maka berkat rahmat Allah engkau, Nabi Muhammad, berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Nah, kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa Allah itu mencintai orang yang bertawakal. Maka kita harus bersikap tawakal. Setelah kita telah membulatkan tekad, apa sih membulatkan tekad? Maksudnya, setelah kita berusaha dengan sungguh-sungguh, maka kita harus menyerahkan semua hasilnya kepada Allah. Nah, yang terakhir kita akan mempelajari tentang mufrodat. Apa itu mufrodat? Mufrodat merupakan arti penggalan ayat. Seperti kul artinya katakanlah, ya ibadiyah, wahai hamba-hambaku. Begitupun seterusnya. Berikut merupakan mufrodat dari Quran surat Az-Zumar ayat 53 tentang sikap optimis. Nah, selanjutnya berikut ini merupakan mufradat dari Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Berikut ini yang terakhir merupakan mufradat dari Quran surat Ali Imran ayat 159. Terima kasih telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan tentang materi optimis, ikhtiar, dan tawakal. Semoga kalian semua bisa menyerap materi dengan baik ya. Jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.